Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nama saya Ayu Intan Nurjanah, NIM 2020 11102 dari kelas manajemen 2C. Di video kali ini saya akan menjawab jawaban ulangan tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia Bisnis. Yang pertama adalah soal yang pertama. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawabannya adalah faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan adalah interferensi bahasa ibu, menguasai kosakata yang kurang, kurangnya minat baca siswa, kesalahan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh kata ejaan yang salah yang saya temukan di sekitar saya, yaitu kata apotik. Kata apotik ini salah, yang benar adalah apotek pakai huruf E. Contoh yang kedua adalah spesial. Spesial ini salah, yang benar adalah pakai S, jadi spesial. Nomor 2, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya adalah, pada saat pengutipan langsung, kita menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis sebagaimana aslinya, tanpa diubah. Sedangkan pada saat pengutipan tidak langsung, pengutipan penyajian isi atau bagian dari sebuah karya tulis setelah mengalami perubahan sebagaimana yang diinginkan penulis karya sehingga dianggap lebih sesuai dengan konteks penulisan yang dipilih. Contoh kutipan langsung. Ini paragraf aslinya adalah ruang lingkup penelitian tindak tutur pada anak usia dini yang ditinjau dari aspek pragmatik ini dibatasi pada aspek lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Di samping itu, melihat pula bagaimana pemerolehan pragmatik yang mencakup 1. Perolehan niat komunikatif dan pengungkapan bahasanya, 2. Pengembangan kemampuan bercakap dengan segala urutannya, dan 3. Pengembangan piranti untuk membentuk wacana yang kohesif. Sunjono 2000 ini titik 266. Nah, kutipan langsungnya adalah ini di depan sini ini langsung ditulis menurut Sidik, karena penulisnya Sidik, ini menurut Sidik. Nah, tahun 2019 ini adalah tahun terbitnya, sedangkan angka 4 ini adalah halamannya. Jadi menurut Sidik 2019 halaman 4 menyatakan bahwa, pada menyatakan bahwa ini bisa berupa menjelaskan bahwa atau menerangkan bahwa dan lain sebagainya. Terus kalimat selanjutnya ini tidak diubah sampai penulisan Sunjono, dalam Sidik tahun terbit 2019 pada halaman 4. Contoh kutipan tidak langsungnya adalah Sidik tahun terbit 2019 halaman 4 menyatakan bahwa ruang lingkup penelitian tindak tutur pada anak usia dini yang ditinjau dari aspek pragmatik ini dibatasi pada aspek lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Pemerolehan pragmatik mencakup perolehan niat komunikatif, pengembangan kemampuan bercakap, dan pengembangan piranti. Soal nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai contohnya. Jawabannya adalah, biografi berbeda dengan bibliografi. Biografi secara khusus membahas satu orang tokoh, cakupan materinya lebih luas. Sedangkan bibliografi merupakan alat penelusuran biografi. Contoh pada biografi adalah, Terelie adalah penulis terkenal di Indonesia. Nama Terelie ini adalah nama pena dari seorang penulis yang bernama Darwis. Terelie dapat dikatakan sebagai penulis paling produktif saat ini. Pasalnya, penulis yang satu ini selalu mengeluarkan karya-karya baru di setiap tahunnya. Terelie lahir di Sumatera pada tanggal 21 Mei 1979. Saat ini usianya akan menuju ke 40 tahun.
Penulisan novel yang satu ini adalah penulisan yang sangat tidak biasa ide-ide novelnya. Hampir semua genre novel pernah ditulis oleh Terelie. Ia sudah menulis novel dengan berbagai tema mulai dari cinta, politik, ekonomi, agama, pendidikan, dan berbagai tema lainnya. Nah, sedangkan contoh bibliografi ini adalah seperti ini. Nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jawabannya adalah kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu, yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh kata pukul. Aisyah selesai mengerjakan tugas pada pukul 8 WIB. Nina berangkat kerja pukul 7 WIB dengan menaiki taksi. Contoh kata jam. Kemarin, ibu dibelikan jam dinding oleh ayah. Saya belajar selama 1 jam setiap malam. Nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Jawabannya adalah, bahasa pada hakikatnya adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi utama dari bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi antar manusia. Selain itu, dapat berfungsi sebagai identitas suatu bangsa dan sebagai alat pemersatu, sehingga keduanya sangat berkaitan. Nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawabannya adalah, tanda koma merupakan pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma, karena faktor ketidaktahuan penulis mengenai pengguna tanda koma sehingga tanda koma tersebut diletakkan di sembarang tempat yang menurut penulis merupakan tanda koma. Contoh yang pertama adalah, saya hanya membawa tas, buku, pensil, dan penghapus. Ini contoh yang benar. Sedangkan contoh yang salah adalah, saya hanya membawa tas, buku, pensil, dan penghapus. Contoh kedua, karena diajak oleh teman-temannya, Riko tidak mau sekolah lagi. Sedangkan contoh yang salah adalah, Riko tidak mau sekolah lagi karena diajak oleh teman-temannya. Contoh yang ketiga, Nia pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Contoh yang salah adalah, Nia pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Contoh yang keempat adalah, melihat Andi tiba di rumah dengan kondisi basah kuyup, ibu berkata, kamu pasti tidak bawa payung. Ini contoh yang benar, sedangkan contoh yang salah, melihat Andi di rumah dengan kondisi basah kuyup, ibu berkata, kamu pasti tidak bawa payung. Nah, contoh yang kelima adalah, akhirnya, saya berhasil menjadi sarjana dan kini saya bergelar Rismatul Rahmi, SPSI. Contoh yang salah adalah, akhirnya, saya berhasil menjadi sarjana dan kini saya bergelar Rismatul Rahmi dan ini tidak ada komanya, ini adalah contoh yang salah ya. Nomor 7 adalah, apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dan tanda titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawabannya adalah, 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya adalah, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku, ayah menyelesaikan pekerjaan titik koma, ibu menulis makalah titik koma, adik membaca cerita pendek. Dan yang kedua adalah, Pak Guru menerangkan titik koma, murid-murid mendengarkan. Nih, nomor 2,
Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh yang pertama adalah mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Contoh yang kedua adalah hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik dua, hidup dan mati. Nomor 8 adalah jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya adalah penggunaan huruf miring berfungsi untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan huruf miring yang baik dan benar, sering terjadi kesalahan penulisan yang pada dasarnya penggunaan huruf miring adalah untuk kata serapan yang diambil dari bahasa asing. Contoh, yang pertama adalah karena menjadi tersangka dalam kasus kriminal, seorang mahasiswa di-drop out oleh pihak sekolah. Ini salah ya. Yang benar adalah karena menjadi tersangka dalam kasus kriminal, seorang mahasiswa di-drop out oleh pihak sekolah. Nomor 9 adalah jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Konsonan adalah fenom yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Vokal adalah fenom yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Huruf vokal terdiri atas A, I, U, E, dan O. Huruf vokal sering pula disebut huruf hidup. Contohnya adalah belakangan ini sampah menjadi fokus besar dunia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Ini salah. Yang benar adalah belakangan ini sampah menjadi fokus besar dunia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Contoh yang kedua adalah dalam masa perjuangan setelah kemerdekaan ini sudah semestinya kita tidak membedakan suku, agama, ataupun ras. Ini salah ya, yang benar adalah dalam masa perjuangan setelah kemerdekaan ini sudah semestinya kita tidak membedakan suku, agama, ataupun ras. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.